Terlihat tambang klan Celestial yang telah terobrak-abrik oleh Si Hao. Para penjaga pun terbunuh semua oleh Si Hao. Para orang yang datang melihat itu pun berencana untuk menemukan Huang untuk mendapatkan kembali batu yang telah dicuri. Di daratan api seseorang ditanya mengenai keberadaan Huang. Orang itu memberitahu bahwa barusan ia melihatnya dari arah sana, tapi tidak tahu kemana perginya. Mereka masuk ke dalam gua dan menanyakan kepada penghuni gua itu mengenai Huang. Hewan besar itu meminta hewan kecil yang berada di belakangnya untuk menceritakan semua apa yang ia lihat kepada mereka. Hing Yi sedang memainkan kecapi. Ia memuji Yunzi yang sangat cantik. Ia berkata bahwa dirinya merasa iri. Ia tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Huang mengawalnya sejauh ratusan ribu mil, bahkan melakukan pertarungan sengit dengan klan untuk Yunzi, dan bertanya mengenai kebenaran hal tersebut. Kebaikan sebesar itu, Hing Yi bingung mengapa dia malah ditargetkan klan Celestial. Hal itu karena orang ini menyembunyikan niat jahat. Tindakannya hanya untuk diam-diam mencuri metode rahasia klan Celestial. Semua itu adalah penyamaran. Dirinya dan Yunzi harus mematuhi keputusan klan dan perlu menemui para tetua akademi untuk mendiskusikan masalah reruntuhan immortal. Ia meminta Yulun untuk tetap berada di sini, mengobrol lebih banyak dengan mereka dan mengingatkan untuk mengendalikan diri agar tidak seperti Kunmo yang menimbulkan masalah bagi klan. Nampak ada yang tidak senang kepada Yuyu hanya karena berhasil memanfaatkan batu takdir surgawi sekarang memimpin 6 pahlawan. Sekarang ia memamerkan kekuatan di depan Yulun, namun Yulun berpikir bijak karena semua itu demi menghidupkan kembali klan Celestial. Dirinya adalah murid keluarga kerajaan, tentu harus lebih berbesar hati. Namun dengan garis keturunan keluarga kerajaan Yulun, jika mendapatkan dukungan batu takdir surgawi pasti sudah menjadi orang terkuat di klan Celestial sejak lama. Sekarang ini Huang berulang kali memprovokasi. Klan juga sedang berusaha untuk membina master generasi muda. Hal ini juga demi kepentingan klan. Feng Ji berkata, andai saja kita bertemu dengan Huang. Pada saat itu para Heavenly Deity akan tahu siapa yang harusnya dilatih. Huang berada di ranah Venerable, namun Feng Ji bingung bagaimana caranya Huang bisa membunuh seorang True God. Tentu saja dengan menggunakan kekuatan luar. Yulun menebak dia pasti punya harta rahasia yang diberikan tetua klan. Dia bukan satu-satunya yang memiliki harta rahasia. Yulun sebagai anggota keluarga kerajaan pastinya juga memiliki harta rahasia. Sebagai keluarga kerajaan sudah menjadi kewajiban Yulun berjuang untuk klan Celestial. Tapi sayangnya tidak tahu keberadaan Huang. Seseorang memberitahu bahwa ada seorang senior besar dari faksi kecil yang berteriak akan menghancurkan klan Celestial. Yulun nampak tertarik dengan hal itu dan menanyakan di mana tempat orang itu. Letaknya berada di gerbang Gunung Bobrok yang tidak jauh di luar kota. Yulun memanggil tunggangannya. Ia meminta semua untuk melanjutkan minum. Dirinya akan kembali sebelum anggurnya dingin. Lalu ia bergegas menuju tempat Si Hao berada. Feng Ji pun mengikutinya. Si Hao bersin, ia merasa ada yang sedang membicarakan dirinya. Yulun sampai di tempat ini, ia akan meratakan tempat ini karena telah berani menghina klan Celestial. Feng Ji juga telah sampai. Mereka tak percaya jika orang yang di depan mereka ini adalah penerus gerbang Gunung Rusa. Karena penampilan Si Hao yang terlihat begitu tampan dan menawan, tidak kejam dan beringas. Meski terlihat seperti itu, orang ini sangatlah kuat. Sejauh ini belum pernah kalah. Mungkin saja dia seorang parubaya yang berpura-pura menjadi anak muda. Yulun mengkonfirmasi kembali jika orang yang di depannya ini adalah orang yang ia cari. Si Hao meminta Yulun untuk memperhatikan kata-katanya karena
ini adalah Dojo Supreme. Yulun menganggap itu lucu, gerbang bobrok seperti ini tapi menggunakan nama yang cukup arogan, bahkan berteriak ingin memusnahkan klan Celestial. Jika ingin menantang, Si Hao meminta Yulun untuk turun. Yulun tertawa, ia datang ke sini bukan untuk menantang melainkan untuk memenggal kepala. Feng Qi merasa jika Si Hao cukup percaya diri dan berpendapat mungkin perlu menggunakan jimat Heavenly Deity. Untuk membunuh orang ini, Yulun yakin tak perlu menggunakan alat pelindung yang diberikan oleh para senior. Melihat Yulun mengeluarkan kekuatan bertarung terkuatnya, Feng Qi menduga Yulun berencana membunuhnya dengan satu gerakan. Yulun dan Si Hao sama-sama mengeluarkan tombak. Yulun memulai penyerangan namun dipukul mundur oleh Si Hao. Yulun mengeluarkan naga raksasa kekacauan, namun karena Si Hao mempunyai kekebalan terhadap kekuatan hukum, tentu serangan Yulun tidaklah berguna. Melihat itu, Yulun menduga jika yang di depannya ini adalah Huang. Si Hao pun membenarkan jika dirinya memang adalah Huang. Si Hao tahu Yulun mempunyai harta rahasia yang diberikan oleh tetua sekte sebagai alat pelindung, namun sayangnya terlambat. Si Hao pun membunuh Yulun dengan satu gerakan. Cangkir anggur yang Yulun tinggalkan pun terjatuh. Melihat itu, kuda naga milik Yulun tak terima dan berniat menyerang Si Hao. Namun kuda itu ketakutan ketika merasakan aura Si Hao. Jimat ini berisi serangan Heavenly Deity, bahkan True God akan dalam bahaya jika terkena serangannya. Karena Yulun sudah mati, jika harta rahasia ini jatuh ke tangan musuh, Feng Qi pasti akan dihukum. Ia pun bertaruh untuk mendapatkan kembali harta rahasia dan membunuh musuh. Ia pun menyerang Si Hao dan meminta Si Hao untuk menjauh dari jimat itu. Namun sayang, Feng Qi juga terbunuh. Tentu yang melihat itu terkejut bisa dengan mudah membunuh dua pahlawan klan Celestial. Penerus Dojo Supreme terlalu menakutkan. Dengan kematian mereka pasti masalah ini akan terus berlanjut. Menurut Si Hao, orang yang pertama datang terlalu menyombongkan diri. Jika mengorbankan jimat ini lebih awal dibandingkan dengan pertarungan fisik, mungkin masih bisa bertahan sebentar. Juga tak akan melibatkan rekan seperguruannya untuk bertarung. Si Hao berjalan pergi dan menyuruh mereka untuk memberitahu klan Celestial jika ingin balas dendam dirinya akan terus menunggu di sini. Terbunuhnya Yulun dan Feng Qi pun dilaporkan kepada Yuyu. Yuyu mengatakan bahwa para Heavenly Deity sudah mengatakan era pertarungan besar semakin dekat dan harus berhati-hati saat bertindak. Tapi mereka tidak mendengarkannya. Sekarang klan Celestial telah mengalami kemunduran berulang kali. Pahlawan generasi berikutnya semakin memudar. Tidak tahu berapa banyak orang yang menargetkan klan Celestial. Yunsi menyarankan untuk melaporkan masalah ini kepada klan agar para senior yang memutuskannya. Harapan klan bergantung penyatuan Yuyu dan Yunsi dengan batu takdir surgawi. Mengembalikan kejayaan klan Celestial adalah tanggung jawab mereka. Mengapa harus melapor ke senior? Yuyu berencana akan menyerang sekte tak beretika itu untuk menunjukkan prestis klan Celestial. Ia menyuruh untuk menyampaikan berita ini kepada rekan-rekan di seluruh dunia agar semua orang menyaksikan klan Celestial tidaklah menurun melainkan semakin dekat dengan bangkit kembali. Hanya dengan begitu dapat membicarakan aliansi dengan semua klan dan mengejutkan dunia. Orang-orang klan Celestial telah menemukan keberadaan Huang. Huang datang dari arah daratan Heaven Immortal. Sekarang sedang menuju ke daratan Heaven Immortal lagi. Itu adalah tempat di mana Yuyu dan Yungsi berada. Kali ini Yuyu mewakili klan Celestial menantang senior besar dari sekte kecil yang punya reputasi buruk. Ini adalah pertarungan pertama Yuyu setelah menyatu dengan batu takdir surgawi. Mereka yang datang merasa sangat beruntung dapat melihat kekuatan dari batu takdir surgawi.
Mereka dikejutkan dengan datangnya kapal perang dari semua sekte besar, banyak sekali yang datang. Kompetisi jenius 3000 negara akan segera dimulai. Pastinya jenius dari semua klan ingin tahu lebih banyak tentang lawan mereka. Hidolin merasa murid yang ia terima ini cukup menarik, bahkan banyak sekali yang ingin menonton pertarungannya. Dirinya akan menciptakan ilusi untuk memperkuat momentum Dojo Supreme. Tak berapa lama Yun Si tiba di tempat itu. Heng Ye pun juga datang untuk melihat ketua sekte yang mabuk bahkan juga datang. Dia harusnya datang untuk menyaksikan pertarungan. Ji Hao menduga jika orang-orang ini ingin menyaksikan bagaimana dirinya dikalahkan. Andai saja dirinya adalah seorang kaisar, tak akan ada yang berani mempermalukan dirinya seperti ini. Bahkan mencoba mencuri teknik harta miliknya, membalas kebaikan dengan kebencian, dan memperlakukan dirinya sebagai tahanan.